Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pita Jingga Ariana oleh Yani Setria. Mentari pagi yang hadir kali ini terasa hangat menembus kulit di saat upacara bendera yang dilakukan rutin setiap hari Senin di SMA Taruna Merdeka. Pemimpin upacara memainkan perannya dengan sempurna, sehingga upacara terasa khidmat dan tidak pula ada yang pingsan. Seperti biasa, acara dipandu oleh Ariana, seorang gadis asal pesisir pantai, bersuara indah, pintar, juara Olimpiade Geosains, kebanggaan SMA Taruna Merdeka. Ariana tidak seperti siswa lainnya yang berangkat ke sekolah menggunakan mobil dan sepeda motor. Ariana hanya menggunakan sepeda bututnya yang diberikan ayah padanya kalau tidak salah ketika ia lulus dari sekolah menengah pertama. Kita akan mengadakan pentas seni peringatan Hari Ibu pada tanggal 22 Desember. Untuk itu, diharapkan setiap kelas mengikutinya dengan mengirimkan utusan terbaik kelasnya. Aturan lomba dan cabang lomba akan diumumkan di mading sekolah. Begitulah ucapan pengumuman pembina upacara kali ini diwakilkan kepada Bapak Syahiman, pembina OSIS SMA Taruna Merdeka. Kelas kita harus menjadi pemenangnya. Seru Diana. Ya, aku setuju. Sekarang saatnya kita mengalahkan anak 11 IPA 2. Tarikan mendukung Diana. Diana adalah wakil ketua 11 IPA 1. Sudah biasa persaingan antar kelas, bukan hanya sekedar kepintaran saja, tapi juga soal kekompakan kelas dan popularitas di antara teman seangkatannya. Pemimpin upacara baru saja menyelesaikan laporan kepada pembina upacara dan membubarkan peserta upacara. Seluruh siswa bubar dan kembali ke kelas masing-masing. Cabang lomba ada 3, yakni membaca puisi, menulis surat, dan special gift atau lomba bingkisan untuk ibu. Daniel yang saat itu menjabat sebagai ketua kelas mengumumkan kepada siswa dan siswi kelas 11 IPA. Tahun lalu, kelas kita menjadi juara umum dalam event ini. Semoga tahun ini kita juga yang menjadi pemenangnya. Ariana yang menjabat sebagai ketua kelas mengucapkan harapan. Kita langsung saja memilih kandidatnya sebelum kali kelas masuk dan menyanyikan hal ini. Usul Daniel. Kelas berembuk hampir 10 menit sehingga didapatkan utusan kelas. Ariana mendapat cabang lomba menulis surat, Tiara pada lomba baca puisi, dan untuk lomba special gift, Cika, Mukhlis, dan Dani. Tersisa 1 minggu hari menuju pentas. Setiap kelas sibuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk mengikuti lomba.
Di sela kesibukan 11 IPA 2, Daniel tidak melihat Ariana. Gimana Ariana? Tanya Daniel. Aku belum melihatnya hari ini, jawab Tiara. Hari ini, seluruh kandidat lomba harus berkumpul di aula untuk mengikuti pengarahan. Apa tidak bisa dibatalkan saja jika berinisiatif? Kalau memang Ariana tidak bisa, ya terpaksa aku yang wakilkan. Jawab nyaman. Siswa-siswi kelas 11 IPA 2 tahu kalau sebenarnya ada sesuatu di antara Ariana dan juga Dani. Tapi tidak pernah ada yang tahu seperti apa hubungan antara keduanya. Ada yang bilang mereka saling menyukai, tapi tidak pernah terucap. Ariana tidak masuk sekolah hari itu. Ia sibuk mengurus ibunya yang sedang digendong. Ariana tidak masuk sekolah hari itu. Ia sibuk mengurus ibunya yang sedang digendong. Ariana tinggal berdua dengan sang ibu. Ayahnya sudah lama pergi meninggalkan mereka. Ariana tidak pernah bertemu ayahnya, melainkan hanya sekali di saat hari ulang tahun. Ayah datang memberi sebuah sepeda sebagai hadiah untuk Ariana. Ibu, bertahanlah. Apapun yang terjadi, Ariana akan membawa ibu ke kota. Bu Aminah harus dirujuk ke rumah sakit kota. Di puskesmas ini tidak bisa lagi, silakan urus administrasinya. Perawat itu memberikan surat lembar kertas. Ariana tidak masuk sekolah hari. Ia sibuk mengurus ibunya yang sedang demam tinggi. Ariana tinggal berdua dengan sang ibu. Ayahnya sudah lama pergi meninggalkan mereka. Ariana tidak pernah bertemu dengan ayahnya, melainkan hanya sekali di saat hari ulang tahunnya. Ayah datang memberikan sepeda sebagai hadiah untuk Ariana. Bu Aminah harus dirujuk ke rumah sakit kota. Di puskesmas ini tidak bisa lagi, silakan urus administrasinya. Perawat itu memberikan beberapa lembar kertas pada Ariana. Ibu, bertahanlah. Apapun yang terjadi, Ariana akan membawa ibu ke kota. Ariana bergumam dalam hatinya. Semangatnya bertambah-tambah ketika tahu keadaan ibunya yang semakin parah. Tidak ada sanak saudara, keluarga yang bisa dimintai pertolongan. Ariana tidak pernah mengenal siapapun selain ibu dan ayahnya. Tidak menunggu lama, administrasi telah selesai, dan Ariana akan mendampingi ibu ke kota. Ariana, kita tidak perlu pergi, nak. Ibu tidak mau ke kota. Tapi Bu, ini harus. Ibu
akan sembuh dengan peralatan yang memadai di kota. Lagian Ariana ada sedikit tabungan, Bu. Jelas Ariana. Nak, simpanlah uang tabungan itu untukmu. Ibu sudah tidak bisa lagi menemanimu. Gunakanlah uang itu untuk keperluanmu. Carilah ayahmu. Tinggallah bersamanya. Nafas ibu mulai terengah. Jangan bicara seperti itu, Bu. Ariana yakin ibu pasti sembuh. Ariana mencoba kuat, meski air matanya bertahan. Ibu menyayangi Ariana. Maafkan ibu yang tidak bisa membahagiakanmu seperti anak-anak yang lainnya. Kali ini ibu meraih tangan Ariana dan menyelipkan sebuah pita berwarna jingga ke tangan Ariana. Ariana kali ini tidak mampu menahan lagi air matanya. Ia paham kalau semua ini adalah akhir dari ceritanya bersama ibundanya tercinta. Semakin lama tangan itu semakin dingin. Ariana mendekat dan membisikkan syahadat di telinga ibu. Mengulangi kalimat ibunya mengulangi kalimat itu dan pergi dengan tenang. Ariana terus memeluk perempuan yang dicintainya sepenuh jiwa untuk yang terakhir kalinya sebelum petugas membawa jenazahnya. Sore hari seusai pemakaman, semua telah berpamitan pada Ariana. Tatapnya lagi tanah yang bisu. Ibu, terima kasih telah menjaga dan mendidik Ariana selama ini. Ariana akan laksanakan janji Ariana pada ibu. Selamat tinggal, Ibu. Ariana bersetegah di pusara ibu. Ia tidak ingin ibu melihatnya selalu bersedih di atas sana. Beberapa hari berlalu. Ariana tidak masuk sekolah karena sibuk membereskan barang-barang peninggalan ibunya yang rencananya akan ia simpan sebelum berangkat ke kota mencari ayahnya. Sejenak Ariana melangkah ke bibir pantai, menarik napas panjang dan membuangnya. Dari kejauhan, Ariana melihat seorang datang ke arahnya. Ariana melambaikan tangan dan menemuinya setelah beberapa hari tidak masuk sekolah. Kamu kemana saja? Kelas kita sudah sibuk membicarakanmu. Daniel bertanya, sebab tidak mendapatkan kabar kalau ibu Ariana telah meninggal. Jarak sekolah dari tempat Ariana sangat jauh. Aku sibuk, Daniel, jawab Ariana singkat. Tapi kamu bisa tampil untuk acara kita besok, Ariana? Tanya Daniel lagi. Insya Allah, aku bisa. Sampaikan pada teman-teman ya, jawab Ariana lagi. Hari perlombaan telah datang. Semua siswa berkumpul di aula SMA Taruna Merdeka untuk mengikuti beberapa cabang lomba.
Ariana mendapat dukungan dari teman-temannya. Ariana. Serentak mereka bersorak saat Ariana masuk dan duduk di tempat orang. Waktu yang diberikan adalah 15 menit untuk menulis surat. Ariana mencoba mengeluarkan kemampuan terbaiknya untuk mewakili kelasnya dengan tujuan juara di antara peserta. 15 menit berakhir. Seluruh karya diserahkan kepada juri dan dari hasilnya akan diumumkan setelah acara. Kali ini, piala kehormatan akan menjadi milik kami, ucap Diana yang sengaja lewat di hadapan Ariana dan semua berlaku. Akhirnya datanglah waktu yang ditunggu-tunggu, pengumuman sang juara. Semua siswa kembali berkumpul di aula. Aduh, bagaimana ini? Aku lupa memberi pita untuk memperindah spesial gift kita. Kelas 11 IPA 2 belum menyerahkan spesial gift untuk cabang lomba spesial gift. Panitia memberikan pengumuman lewat penjelasan. Bagaimana ini? Ariana, kenapa kamu tidak pinjamkan saja pita jinggamu? Jangan pelit. Muklis yang gayanya keperempuanan juga tambahkan. Ariana menatap pita jingga yang terikat di lengannya. Awalnya ia tidak mau pinjamkan pita jingganya. Ariana menatap pita jingga yang terikat di lengannya. Awalnya ia tidak mau membukanya, tapi karena Cika memohon, akhirnya ia lepaskan juga pita. Aku pinjamkan ini, tapi nanti setelah penilaian tolong kembalikan ya. Ini peninggalan terakhir ibuku, ucap Ariana tampak risih. Ibumu kemana? Tanya Cika polos sambil mengikat pita itu pada parsel yang telah mereka buat. Juara pertama lomba menulis surat untuk ibu jatuh kepada perwakilan kelas 11 IPA 2 atas nama Ariana. Ariana dipersilakan naik ke atas panggung. Panitia memandang. Juara pertama jatuh kepada perwakilan kelas 11 IPA 2 atas nama Ariana. Dipersilahkan menuju panggung. Dan diminta untuk membacakan isi. Juara pertama lomba menulis surat untuk ibu jatuh kepada perwakilan kelas 11 IPA 2 atas
atas nama Ariana. Dipersilahkan menuju panggung. Panitia memanggil Ariana tanpa sempat membalas pertanyaan Cika. Hore! Seluruh siswa 11 IPA 2 bersorak sekeras-kerasnya. Ariana naik ke atas panggung dan diminta untuk membaca isi suratnya. Semua terdiam mendengar Ariana membaca. Ibu, andai Ariana tahu kemarin adalah hari terakhir ibu di dunia ini, Ariana tidak ingin apapun ibu. Selamat jalan ibu. Ariana sayang ibu. Ariana membacanya di teras air mata. Semua siswa juga ikut meneteskan air mata. Tidak ada lagi dari mereka yang tahu. Tidak ada dari mereka yang tahu kalau beberapa hari lalu ibunda Ariana meninggal. Jika yang tadinya memakaikan pita yang dipinjamkan Ariana langsung melepaskan kembali pita itu dan naik ke atas panggung memeluk sahabatnya Ariana dan memberikan pita berwarna jingga pada Ariana. Ini milikmu, jagalah hanya untukmu. Maafkan kami yang tidak paham denganmu, dengan kesedihanmu, dan tidak tahu ada dukamu yang hanya mementingkan popularitas biarkan saja. Ini bukanlah apa-apa, hanya sebuah pita. Ibuku selalu ada di sini dalam hati ini. Ariana memeluk lagi sahabatnya Cika, diiringi tepuk tangan oleh seluruh siswa dan juga guru yang hadir di aula. Tidak ada yang dapat menantikan ibu dalam setiap detak jantung. Kita tidak ada juga pita sebagai simbol atau hadiah apapun, sebab hadiah sesungguhnya adalah ibu itu sendiri yang selalu memberikan tanpa pamrih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.